Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayu Anugrah Prasanata dengan NIM 177231056 akan menampilkan video tutorial bagaimana cara mengupload konten di Slim 9, khususnya untuk konten software program. Jadi di sini teman-teman bisa langsung untuk masuk ke Slim teman-teman, dan jangan lupa untuk melakukan aktivasi pada Apache dan MySQL di XAMPP teman-teman. Lalu kemudian teman-teman bisa untuk login sesuai dengan username dan password yang telah teman-teman buat pada database Slim. Oke, jika sudah melakukan login, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini saya ubah menjadi night mode, tapi kalau teman-teman belum melakukan otak-atik pada Slim teman-teman, maka tampilan layar ini akan menjadi warna putih default gitu. Oke, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung ke master file terlebih dahulu. Untuk apa? Jikalau teman-teman ingin mengganti GMD atau General Material Description dari koleksi teman-teman bisa menggantinya pada kolom atau pada opsi ini. Seperti misalnya saya ingin menggantikan art original ini menjadi deskripsi lain, atau sebelumnya saya sudah melakukan ini software program ini yang sebelumnya bernama komputer program, tapi saya rename dengan melakukan editing dan menggantinya menjadi software program seperti ini misalnya ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa untuk mengganti dari nama GMD-nya dan juga mengganti dari kode GMD-nya seperti itu. Teman-teman bisa untuk mengganti GMD untuk komputer program, teman-teman bisa menggantinya menjadi software program atau opsional sesuai dengan pilihan teman-teman. Nah, jika sudah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa langsung ke bibliografi di sini. Dan teman-teman bisa untuk add new bibliografi. Oke, karena untuk perpustakaan saya ini bertemakan tentang game, maka saya akan menambahkan bibliografi yang berhubungan dengan game. Misalnya saja di sini untuk titel saya akan tulis PUBG Mobile. Sebenarnya ini opsional sesuai dengan koleksi yang teman-teman punya ya. Lalu untuk author di sini karena bentuknya adalah software program, misal kita menggunakan Sen. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Jika game teman-teman itu dibuat oleh seseorang, maka di sini personal name. Jika dibuat oleh lembaga, maka di sini diisi organizational body begitu. Lalu di sini karena ini adalah sebuah game gitu ya, maka di sini teman-teman bisa memilih antara produser atau kreator seperti itu, atau bahkan juga bisa direct. Karena di sini Tencent adalah sebuah lembaga, maka kita akan pilih produser saja. Setelah itu teman-teman bisa close. Nah, kemudian sebenarnya yang paling penting adalah dua ini dan GMD kalau untuk koleksi yang non buku, sehingga untuk part-part lain seperti ini teman-teman opsional saja memilih. Nah, lalu untuk GMD ini yang sesuai dengan tadi kita edit. Di sini saya akan pilih software program. Dan untuk content type-nya kita akan pilih komputer program. Lalu media type-nya di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan koleksi atau jenis koleksi yang teman-teman miliki. Cuma di sini karena kita fokus pada software, kita akan pilih komputer. Dan di sini teman-teman juga opsional ya, bisa memilih ataupun tidak juga tidak apa-apa.
Ya, untuk frekuensi dan lain sebagainya ini diperuntukkan bagi koleksi buku. Tapi kalau teman-teman ingin koleksi yang teman-teman miliki itu teridentifikasi atau terkatalogisasi secara lengkap, teman-teman juga bisa mengisinya. Seperti ini, publisher misalnya Tencent itu. Nah, kalau tidak ada atau belum terdeteksi, maka teman-teman bisa add-nya. Tapi kalau sebelumnya sudah ada teman-teman masukkan ini, maka teman-teman bisa langsung untuk mengklik opsionalnya. Misalnya saja di sini ketika saya membuat bibliografi baru, saya memasukkan Tencentco, maka ini sudah ada terinput dalam database begitu. Lalu untuk publishing sendirinya terserah, teman-teman opsional saja dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak ada bintangnya seperti title, maka sifatnya opsional seperti itu. Ini juga diperuntukkan untuk buku dan subjeknya juga diperuntukkan untuk buku. Cuma kalau teman-teman menginginkan, sebenarnya teman-teman bisa untuk menambahkannya seperti itu. Misal genrenya, terus keywordnya adalah battleground. Harus konsisten ya. Kalau key atau kunci teman-teman menggunakan caps lock semua, maka semuanya harus menggunakan caps lock. Jangan ada yang huruf kecil, jangan ada yang huruf besar seperti itu. Pokoknya harus konsisten. Dan untuk language abstract ini juga diperuntukkan untuk buku. Nah, kemudian yang paling penting selanjutnya adalah image dan file attachment. Image ini akan menampilkan gambar cover dari koleksi teman-teman. Jadi ini sangat diperlukan apabila nantinya teman-teman ingin mempublish atau mempublikkan ya digital library teman-teman, agar pengguna itu bisa mengetahui ini tentang apa sih tanpa harus membuka isi dalam koleksinya seperti itu. Oke, ini saya contohkan saja. Lalu kemudian ada file attachment. Nah, di file attachment ini title juga harus wajib ya teman-teman. Lalu kemudian bagaimana untuk file to attach? File to attach ini hanya mensupport PDF dan gambar saja sebenarnya, sehingga akan kesulitan untuk teman-teman mengupload dalam bentuk zip gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa untuk mengubah codingan teman-teman menjadi PDF atau Word agar bisa dimasukkan ke dalam file attachment gitu. Misalnya saja saya masukkan ini bukan berupa software program saya ya teman-teman, cuma saya masukkan sebagai contoh saja. Kalau teman-teman ingin menggunakan file dari GitHub dan lain sebagainya, teman-teman bisa untuk mengekstrak dan menjadikannya sebagai PDF terlebih dahulu sebelum menguploadnya seperti itu. Saya upload ini saja. Lalu untuk URL, teman-teman bisa mengupload atau mencarinya di GitHub terlebih dahulu ya. Misal ini Simple Brick Games, teman-teman bisa sign in terlebih dahulu ya agar bisa mengakses GitHub. Kemudian teman-teman cari saja di sini sesuai dengan tipe jenis koleksi teman-teman untuk software program. Lalu teman-teman pilih yang code berwarna hijau ini. Nah, kemudian ada link di sini, teman-teman bisa salin linknya. Kemudian teman-teman bisa untuk memasukkan URL-nya di sini. Lalu untuk description, teman-teman bisa opsional ya. Nah, ini lalu untuk file password ini diperuntukkan apabila koleksi teman-teman tuh merupakan koleksi khusus seperti itu. Ini ya, kalau menentukan file password maka aksesnya berubah menjadi privat seperti itu. Kita klik upload now. Oke, kalau sudah kita bisa close dan
Untuk relation bibliodata ini apabila file teman-teman itu berupa series ya, jadi ini nanti akan terhubung dengan file lain atau dengan koleksi lain seperti itu. Lalu untuk ini adalah tampilan aksesibilitas. Teman-teman bisa untuk memilih mau hide atau mau show itu di opak, atau mau promote atau tidak promote di homepage koleksi digital library teman-teman. Ini opsional ya, sesuai dengan karakteristik koleksi kalian masing-masing. Nah, lalu kalau sudah semua, teman-teman bisa untuk klik save di sini. Nah, lalu akan ditampilkan koleksi dari teman-teman. Cara untuk melihat semua koleksi teman-teman bisa untuk klik bibliographic list ini di sini. Dan nanti akan menampilkan semua koleksi yang sudah teman-teman input ke dalam digital library-nya teman-teman. Nah, teman-teman untuk pencarian juga bisa melakukan di sini. Semisal saya kemarin memasukkan ini Montun search, maka akan langsung keluar seperti itu. Atau misalnya tadi uji mobile, maka akan langsung keluar juga seperti itu. Atau kita juga bisa mencari sesuai dengan file tersendiri. Nah, ini uji mobile battleground juga bisa keluar melalui file topik ya, tadi sudah di input seperti itu. Namun jika teman-teman memiliki kesalahan atau ingin mengupdate data dari koleksi teman-teman bisa untuk klik edit yang tadi, gambar pensil biru, terus kemudian teman-teman scroll ke bawah dan klik edit di sini. Lalu teman-teman juga bisa untuk menambahkan atau merevisi atau mengganti data dari koleksi yang teman-teman miliki seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung untuk update di sini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan melalui video tutorial ini. Semoga bisa membantu teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan semua dalam mencapai ataupun dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu dosen. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.